Seperti yang kita ketahui, Honda lebih dikenal sebagai produsen mobil dengan berpenggerak roda depan. Dan mobil FWD yang membuat Honda dikenal sampai sekarang adalah Civic Type R. Karena hal itulah, hampir seluruh mobil dari Honda selalu menggunakan penggerak roda depan. Tapi, jangan salah sangka dulu, karena tidak semua mobil buatan Honda memiliki penggerak roda depan. Ternyata Honda juga pernah membuat mobil dengan penggerak roda belakang. Apa sajakah itu? Tonton video selengkapnya hanya di YouTube Partner Otomotif. T360 adalah K-Truck sekaligus mobil pertama buatan Honda. Honda T360 diperkenalkan dan dijual di tahun 1963 hingga tahun 1967. Mobil ini menggunakan mesin 356 cc, 4 silinder segaris, yang dapat menghasilkan 30 horsepower. Setahun setelah rilisnya T360, Honda memperkenalkan T500. Yang sekarang bukan sebagai K-Truck, karena ukurannya yang melebihi standar kompak kendaraan K yang berada di Jepang. Mobil ini menggunakan mesin 531 cc, 4 silinder segaris, yang dapat menghasilkan 38 horsepower. Untuk membedakan T360 dan T500 dapat dilihat dari mesin yang berbeda. Warna dari T360 adalah May Blue, sedangkan T500 berwarna moss green. Dan ukuran bak dari T500 lebih panjang 20 cm dari T360. TN360 adalah penerus dari T360 dan T500. K-Truck ini diperkenalkan perdana pada tahun 1967. Selama masa produksinya, mobil ini mengalami facelift sampai 4 kali. TN360 sendiri mengusung mesin 2 silinder segaris yang berkapasitas 354 cc, dan dapat menghasilkan 30 horsepower. Meskipun ini adalah sebuah K-Truck, tetapi penempatan mesinnya berada di tengah, dan memiliki penggerak roda belakang. Unik, karena hanya sedikit kendaraan komersial yang memiliki posisi mesin berada di tengah. Mobil ini juga pernah masuk ke Indonesia, dan meramaikan persaingan kendaraan komersial yang di waktu itu ada Suzuki ST20, Subaru Sambar, dan Daihatsu S36. ST360 sendiri dibawa masuk secara CBU oleh PT Honda Imura Motor. Sayang, pada akhirnya Honda Indonesia tidak melanjutkan penjualan kendaraan komersial di Indonesia, dan lebih memfokuskan ke kendaraan penumpang. Honda TN360 terakhir diproduksi pada pertengahan tahun 1977. Pada 1 September tahun 1975, pemerintah Jepang merevisi peraturan mengenai kendaraan K yang beredar di negara tersebut. Maka Honda membuat penerus dari TN360 yang bernama Honda Acti, yang memiliki mesin 2 silinder segaris dan berkapasitas 545 cc. Tenaganya di sekitar 28 horsepower. Dan pada tahun 1990, kapasitas mesin Acti ditingkatkan menjadi 656 cc, yang dapat menghasilkan daya di sekitar 37 horsepower. Mobil ini terakhir diproduksi pada April 2021 lalu. Famos diperkenalkan perdana pada tahun 1970, yang ditujukan untuk menjadi pesaing dari Suzuki Jimny dan Daihatsu Velour. Famos sendiri memiliki basis dan mesin yang sama seperti TN360. Sayangnya, mobil ini tidak selaris seperti para kompetitornya. Hal itu mungkin dikarenakan penggunaan desain kabin terbuka yang tidak terlalu populer, dan tidak menggunakan penggerak 4 roda seperti para kompetitornya. Dari tahun 1970 sampai 1973, mobil ini hanya diproduksi sekitar 2.500 unit. Dan di tahun 2003, Honda memperkenalkan Famos Hobio. Basisnya sendiri dari Honda Acti yang dijadikan kendaraan pribadi. Famos Hobio adalah mikrovan bermesin 659 cc dengan turbo, yang dapat menghasilkan output di sekitar 63 horsepower. Perbedaan antara Acti dan Famos Hobio adalah jika Acti lebih ke komersial, industri, dan pengiriman, maka Famos Hobio lebih ke kendaraan pribadi. Perbedaan lain terdapat di grill, bentuk lampu, dan fitur yang lebih lengkap dari Acti. Selain memproduksi motor yang bernama Beat untuk pasar Indonesia, Honda juga memproduksi Beat dalam bentuk mobil, yang khusus untuk pasar domestik Jepang.
Beat adalah sport kei-car roadster 2 pintu, yang memiliki tata letak MR, atau mesin tengah dengan penggerak roda belakang. Kei-car yang satu ini memang lawan yang sepadan untuk Suzuki Cappuccino. Beat sendiri memiliki mesin 3 silinder segaris yang berkapasitas 656 cc NA, yang dipadukan dengan teknologi MTR EC dengan individual throttle body, yang dapat menghasilkan output di sekitar 63 horsepower. Mobil ini diproduksi dari tahun 1991 sampai tahun 1996. Sekaligus mobil terakhir yang disetujui oleh Soichiro Honda, sebelum ia tutup usia pada tahun 1991. Semua seri Honda S diproduksi dengan penggerak roda belakang, dan semua seri Honda S pastinya memiliki varian atap terbuka. Dimulai dari diperkenalkannya Honda S360 dan S500 di Japan National Auto Show pada tahun 1962. Sayang, S360 kurang laris di pasaran, karena kapasitas mesinnya yang terlalu kecil jika dibandingkan S500. Dan pada tahun 1965, Honda memperkenalkan S600 yang memiliki kapasitas mesin 606 cc, yang dapat menghasilkan output di sekitar 57 horsepower. Mobil ini diproduksi dari tahun 1964 sampai tahun 1966. Selanjutnya, di tahun 1965, Honda memperkenalkan S800 di Tokyo Motor Show, dan mulai diproduksi pada tahun 1966. Mobil ini memiliki kapasitas mesin 791 cc, yang dapat menghasilkan output di sekitar 70 horsepower. Produksi S800 berakhir pada Mei 1970. Setelah S800, Honda tidak mengeluarkan Roadster S lain selama hampir 30 tahun. Akhirnya Honda S2000 pertama kali diperkenalkan pada tahun 1995 di Tokyo Motor Show sebagai konsep car, dan mulai diproduksi pada tahun 1999 sampai tahun 2009. Sama seperti pendahulunya, angka 2000 setelah huruf S adalah kapasitas mesinnya 2 liter. Secara resmi, S2000 memiliki dua varian model. Peluncuran awal diberi kode sasis AP1, meskipun secara tampilan mirip, tetapi versi facelift yang dikenal sebagai AP2, memasukkan perubahan signifikan pada drivetrain dan suspensi. Honda S2000 dikenal karena output daya spesifiknya yang luar biasa, yaitu 124 horsepower per liter. Dan salah satu mobil produksi massal tercepat dengan kategori tanpa turbo. Berikutnya, di tahun 2015, Honda memperkenalkan sport kei-car ke umum yang bernama S660. Mobil ini bisa dibilang penerus dari S2000 karena berasal dari keluarga Honda S, bisa juga dibilang penerus dari Honda Beat, yang memiliki bentuk kei-car dengan tata letak mesin tengah penggerak roda belakang. S660 memiliki mesin 3 silinder segaris yang berkapasitas 658 cc dengan turbo, yang dapat menghasilkan output di sekitar 63 horsepower. Di daftar terakhir kita sebagai mobil Honda yang memiliki tata letak mesin tengah dengan penggerak roda belakang, yaitu Honda NSX. NSX adalah bukti jika Honda mampu membuat sports car yang mampu bersaing, bahkan mengungguli Ferrari 348 pada saat itu. NSX adalah mobil produksi massal pertama yang menggunakan full body aluminium, dan proses penyempurnaannya dibantu oleh Ayrton Senna, sang mantan pembalap F1. Untuk NSX yang berkode NA1, mobil ini memiliki mesin V6 3000 cc NA, yang dapat menghasilkan output daya 270 horsepower, dengan torsi puncak 285 Nm. Teruntuk NSX yang berkode NA2, mobil ini memiliki mesin V6 3,2 liter NA, yang dapat menghasilkan output 290 horsepower, dengan torsi puncak 304 Nm. Mungkin itu saja yang kami ketahui tentang mobil Honda yang memiliki penggerak roda belakang. Jika kalian yang lebih mengetahui mobil Honda apalagi yang belum kami sebutkan, tulis di kolom komentar. Baiklah, sudah saatnya kami pamit, sampai jumpa dan tunggu kami di video selanjutnya.